Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arti Wilangga. Saya dari Prodi Administrasi Publik semester 2. Perkenalkan saya di sini akan memaparkan tentang perbandingan administrasi negara atau administrasi publik. Mungkin saya di sini akan memaparkan secara garis besar dan dasar-dasarnya saja. Di sini ada beberapa catatan yang sebagai rujukan saya. Yang pertama-tama itu bicara tentang sejarah perbandingan administrasi publik. Jadi permulaan pada abad ke-20 itu sudah ada studi perbandingan administrasi publik, tetapi pada saat itu administrasi negara ya masih termasuk ke dalam studi ilmu pemerintahan. Jadi lalu setelah Perang Dunia Kedua, ilmu perbandingan administrasi negara itu mulai mendapatkan perhatian terutama oleh Robert Dahlem gitu ya ngomongnya. Pada tahun 1947 bertepatan dengan tahun 1947 sebagai kelahiran ilmu perbandingan administrasi negara yang berlanjut dengan diadakannya konferensi Freixen tahun 1952. Konferensi tersebut salah satunya membahas masalah penelitian dan metode pengajaran perbandingan administrasi negara dan sistematisnya pada saat itu. Lalu pada tahun 1957, ilmu perbandingan administrasi negara atau administrasi publik ini terus mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia khususnya ya. Ilmu ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi administrasi publik. Perbandingan administrasi negara ini tersusun dari 3 konsep yang sangat bermakna gitu ya. Yang pertama itu ada perbandingan administrasi dan publik ya. Jadi perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap 2 hal yang sama terhadap objek tertentu gitu. Atau kata perbandingan juga dapat diartikan dengan istilah menyamakan dan membedakan 2 objek atau lebih. Terus administrasi itu apa gitu ya. Jadi konsep administrasi itu dapat diartikan juga sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas kegiatan dari berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan secara sistematik dalam organisasi. Mungkin secara penjelasan sempitnya ya surat menyurat dan semacam itu. Lalu proses administrasi ini secara hierarki mengerjakan 3 fungsi utama gitu. Yang pertama itu fungsi pengarahan organisasi yang berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang. Yang kedua itu fungsi manajemen organisasi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama seperti memberikan bahan, sarana, instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi. Terus yang ketiga itu fungsi pengawas sebagai controlling ya dan evaluasi di sini. Dari pengertian tersebut dapat dipahami juga gitu bahwa perbandingan administrasi negara ini adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraannya dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini tujuannya apa? Yang tujuannya itu untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Begitu. Terus membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbandingannya ya, perbandingan administrasi negara, monarki dan republik dan sebagainya.
Bahkan ada yang berpendapat bahwa perbandingan administrasi negara juga mengkaji perbandingan antar berbagai aliran gitu, antar kebudayaan yang berbeda, antar orde yang berbeda, misalnya antara orde lama dan orde baru dan orde reformasi, sebagaimana yang dialami oleh Republik Indonesia. Maksudnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam administrasi negara sebagai berikut, misalnya proses penyelenggaraan anggaran, proses penyelenggara negara menurut bidang dan departemen masing-masing, kerjasama antar berbagai lembaga negara, pencapaian tujuan bernegara yang sudah ditentukan atau cita-cita dari seluruh warga. Jadi ini yang bagian yang terakhir ya, yaitu fungsinya apa sih gitu dalam perbandingan administrasi negara ini. Yang pertama itu hasilnya adalah untuk analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki. Yang kedua itu menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Yang kedua itu menjadi satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui metode komparatif antar sistem ataupun antar negara. Lalu tolak ukurnya seperti apa? Jadi tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk berbagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahannya yang berkaitan dengan administrasi negara. Dan fungsi-fungsi perbandingan administrasi negara ini telah dirasakan oleh para penyelenggara negara. Misalnya Indonesia pernah berpegang pada sistem pemerintahan parlementer, lalu berubah pada sistem Republik Indonesia Serikat, dan sekarang berpegang pada sistem pemerintahan presidensial. Di sini ada kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara. Yang pertama itu pasti mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Yang kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga itu mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Yang keempat, memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Yang kelima, ada mencari guna memperbaiki kesalahan ataupun kelemahan dalam administrasi negara, mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lainnya mengalami kegagalan. Yang ketujuh itu memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.